Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang eksistensi dan praktik hukum perdata internasional di Indonesia. Maka dari itu, simak video kami. Terima kasih. 1. Hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing seperti sengketa, kontrak, perkawinan, warisan, atau kewarganegaraan antara subjek hukum dari negara yang berbeda. 2. Globalisasi dan urgensi HPI. Globalisasi mendorong meningkatnya interaksi antar warga negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya termasuk dalam kontrak bisnis internasional dan hubungan keluarga lintas negara. Hal ini membuat HPI semakin dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan unsur asing secara adil dan efisien. 3. Tantangan dan peluang HPI di Indonesia. Sebagai negara terbuka, Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip HPI, serta dalam penegakan putusan asing. Namun, ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukumnya, menarik investasi asing, dan melindungi warga negaranya di luar negeri. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, seperti tentang hak milik, perjanjian, keluarga, dan warisan. Fokus utamanya adalah yang pertama, kewenangan yang mengadili, kompetensi absolut dan relatif. Yang kedua, penentuan hukum yang berlaku, choice of law. Dan yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Dasar hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, pasal 16 AB. Yang kedua, KUH Perdata dan KUH Perdata Dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang keempat, putusan-putusan Mahkamah Agung. Dan yang kelima, peran jurisprudensi sangat penting karena belum ada kodifikasi khusus tentang hukum perdata internasional. Selanjutnya ada eksistensi hukum perdata internasional di Indonesia. Yang pertama, HPI belum dikodifikasi secara mandiri, namun telah diterapkan dalam berbagai perkara. Yang kedua, Mahkamah Agung dan Peradilan Negeri telah menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Yang ketiga, eksistensi nyata terlihat dari kasus perkawinan campuran. Yang kedua, sengketa bisnis internasional. Dan yang ketiga, arbitrasi lintas negara. Serta ada tantangan yang dihadapi oleh hukum perdata internasional. Yang pertama, belum adanya kodifikasi HPI. Yang kedua, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Yang ketiga, konflik hukum antara nasional dan asing. Yang keempat, kurangnya pengakuan timbal balik terhadap putusan pengadilan asing. Dan yang kelima, perkembangan teknologi atau e-commerce lintas negara. Nah, selanjutnya ada pun prospek hukum perdata internasional di Indonesia, yaitu yang pertama, peluang harmonisasi dengan konvensi internasional, misalnya Konvensi Den Haag. Yang kedua ada peningkatan kerjasama internasional di bidang hukum perdata. Yang ketiga, digitalisasi dan transformasi sistem hukum mendorong penyesuaian hukum nasional. Dan yang terakhir yaitu adanya potensi pengembangan kerangka hukum nasional melalui kodifikasi hukum perdata internasional. Kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu hukum perdata internasional ini memiliki eksistensi penting di Indonesia meskipun belum dikodifikasi secara utuh. Yang kedua, prospek pengembangannya sangat terbuka, didukung oleh perkembangan global dan kebutuhan hukum lintas negara. Dan yang terakhir, diperlukan komitmen hukum nasional untuk memperkuat peran hukum perdata internasional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sekian pemaparan materi kami tentang eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.